Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Tuhfatus Saniyah Syarah Matan Al-Ajurumiyah karya Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah. Kita alhamdulillah telah selesai pertemuan kemarin. I'rab dan tanda-tandanya. Dan pada hari ini kita masuk di tahap ketiga dari belajar nahwu, itu mengenal penyakit yang masuk pada kata yang telah lewat pelajaran kita. Beliau dalam membahas penyakit ini mulai dari fi'il. Setelah itu isim. Jadi beliau akan sebut dulu fi'il, alat penasab, alat penjazm. Setelah selesai masuk ke isim marfu, isim mansub, isim majrur, selesai. Iya. Sekarang kita masuk di pembahasan pertama, beliau katakan al-af'alu wa anwa'uha. Fi'il dan jenis-jenisnya. Qala beliau berkata babul af'ali, bab tentang fi'il. Bab tentang fi'il. Al-af'alu thalathatun, fi'il ada 3. Bukan ini yang dimaksud sini ya, karena kita sudah tahu fi'il itu 3 di pembahasan sebelumnya. Di sini ini untuk menyegarkan supaya sebentar ketika dikasih tahu alat penasab penjazm kita tahu siapa yang dinasab, siapa yang dijazm. Fi'il itu ada 3, madin wa mudhari'un wa amrun. Ini yang pertama, ada namanya fi'il madi. Ya, kemudian yang kedua ada namanya fi'il mudhari. Yang ketiga ada namanya fi'il amr. Nah, ini 3 fi'il. Nah, daraba wa yadribu wadrib. Beliau contohkan juga 3. Doroba untuk fi'il madi, yadribu untuk fi'il mudhari, wadrib untuk fi'il amr. Nah, ini awal. Sekarang beliau kasih tahu dulu pengertian juga. Saya katakan yang qasimul fi'ilu ila salasati aqsamin. Fi'il terbagi ila kepada salasati aqsamin, 3 pembagian. Al-qismul awwalu al-madi. Pembagian pertama ada namanya fi'il madi. Pembagian pertama ada namanya fi'il madi. Wa huwa ma yadullu ala husuli syai'in qabla zamanit takallumi. Ini alhamdulillah kita sudah dapat bahkan di kitab dasar. Wa huwa dia adalah yaitu fi'il madi, ma apa yang yadullu menunjukkan. Apa yang menunjukkan ala atas husuli terjadinya syai'in sesuatu, menunjukkan atas terjadinya sesuatu qabla sebelum zamani waktu at-takallum, sebelum waktu berbicara. Sebelum waktu berbicara. Jadi dia adalah apa yang menunjukkan atas sesuatu yang terjadi sebelum waktu berbicara. Jadi kalau antum berbicara itu sudah terjadi. Makanya fi'il madi diartikan apa? Lampau. Telah. Iya. Nah contoh, doroba. Apa artinya? Telah memukul. Jangan lupa kata telah. Karena fi'il madi. Nasoro. Telah menolong. Fataha. Telah membuka. Alima. Telah mengetahui. Hasiba. Telah menyangka. Kan hasibat temannya donna. Menyangka. Bisa juga nanti bermakna yakin. Wakaruma. Ini yang terakhir. Telah mulia. Telah mulia. Ini jenis pertama dari fi'il. Fi'il madi. Kata kerja lampau. Wal qismu tsani. Jenis kedua. Al-mudhari'u. Ada namanya fi'il mudhari. Ada namanya fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Wahwa dan dia adalah
Madalla ala husuli syai'in, dia adalah apa yang menunjukkan atas terjadinya sesuatu fi zamanit takallumi, pada waktu berbicara, au ba'dahu, atau setelahnya. Jadi dia itu terjadi sesuatu saat berbicara. Berarti nanti terjemahannya sedang. Atau setelah berbicara. Berarti terjemahannya apa? Akan. Akan. Ini fi'il mudhari. Diartikan sedang atau akan. Nah contohnya, yadribu. Apa berarti artinya? Sedang atau akan memukul. Yang suruh, sedang atau akan menolong. Yaftahu, sedang atau akan membuka. Ya'lamu, sedang atau akan mengetahui. Yahsabu, sedang atau akan menyangka atau meyakini. Bisa maknanya yang menyangka atau meyakini. Kemudian yakrumu, sedang atau akan mulia. Nah, itu kalau fi'il mudhari. Sekarang al-qismu tsalits, jenis ketiga, al-amru fi'il amr. Jenis ketiga fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Wa huwa ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamanit takallumi. Dia adalah ma yutlabu, apa yang diminta. Bihi dengannya, dengan fi'il amr ini, husulu syai'in, terjadinya sesuatu. Kan namanya antum memerintah, berarti antum ingin terjadi sesuatu. Ba'da zaman takallum, setelah waktu berbicara. Antum bisa gini bilang, kum, berdirilah. Berarti antum ingin itu terjadi setelah antum ngomong, dia berdiri. Sebenarnya antum, anak bilang begini, idhab, pergilah. Anak ingin itu terjadi setelah saya berbicara. Fil amr kan? Ya, kata lainnya, kata sederhananya, kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Nah contohnya idrib, apa artinya? Pukullah. Perintah-perintah. Unsur, tolonglah. Iftah, bukalah. I'lam, ketahuilah. Ihsib, yakinlah. Ukrum, mulialah. Paham kan? Nah, ini beliau ingatkan, waqad dzakarna lak, kami telah menyebutkan untukmu, karena bukan ini sebenarnya yang dimaukan. Kami telah menyebutkan untukmu fi awwali kitab, di awal kitab, hadat taksima, pembagian ini. Jadi ini sudah lewat. Yang mau disebutkan di sini sebentar hukumnya. Dan inilah bab ketiga, hukumnya. Jadi kami telah menyebutkan untuk kamu di awal kitab, hadat taksim, pembagian ini. Wa dzakarna laka, dan kami telah sebutkan bersamamu, ma'ahu, bersamanya di sana, alamatu kulli kismin, tanda-tanda setiap jenis. Min hadhil aqsam ats-tsalatsa, dari 3 jenis ini kan belum sebutkan di sana ya, apa itu madhi, mudhari, amr, terus apa tandanya masing-masing. Itu sudah disebutkan semua di awal. Nah, ini sekarang ini ahkamul fi'ili, ini yang paling pokok. Hukum fi'il. Kalau antum baca fi'il, gimana saya baca? Hukum fi'il. Qala, beliau berkata, fal madhi maftuhul akhiri abada, wal amru majzumu abada, wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba'i allati yajma'uha qauluka anaitu wa huwa marfu'un abada hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Ya. Ini yang belum katakan. Ya, sebagai dasar pijakan dalam hukum fi'il. Kata beliau berkata, fal madhi, maka fi'il madhi
maftuhul akhiri abada. Di fathah akhirnya selama-lamanya. Fi'il madi di fathah akhirnya selama-lamanya. Kecuali antum tahu ya, kecuali nanti bersambung dengan wawu, maka langsung di dhamma. Atau bersambung dengan dhamir yang berharokat, maka langsung di sukun. Itu kan sudah kita pelajari. Ini dasar hukum. Fi'il madi di fathah selama-lamanya, akhirnya. Wal amru, sementara amr, majzumun abada. Dijazm selama-lamanya. Jadi kalau antum amr, dijazm. Maksudnya kemasukan al jazm? Bukan. Maksudnya tanda mabninya itu sama dengan fi'il mudhari dijazm. Iya kan begitu? Kalau sahih akhir sukun, kalau mutal akhir penghilangan huruf akhir. Kalau af'alul khamsah penghilangan nun, itu maksud. Dijazm selama-lamanya. Wal mudhari, sementara fi'il mudhari gimana? Fi'il mudhari makana fi awalihi, apa yang ada di awalnya, ihda salah satu. Apa yang ada pada awalnya salah satu. Az-zawaidil arba'in, salah satu dari tambahan yang 4. Salah satu dari tambahan yang 4. Itu ya, ciri fi'il mudhari yang di awalnya ada salah satu tambahan yang 4. Allati yajma'uha qauluka, yang terkumpul dalam ucapan kamu. Yang terkumpul dalam ucapan kamu, anaitu. Jadi ciri-ciri fi'il mudhari ini. Ciri-ciri fi'il mudhari adalah ada di awalnya huruf apa? Anaitu. Terus hukumnya gimana kalau hukumnya fi'il mudhari? Beliau berkata, wahwa marfu'un abada. Masya Allah. Beliau berkata, fi'il mudhari itu marfu' selama-lamanya. Ini yang kita butuhkan. Fi'il mudhari itu marfu' selama-lamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Sampai masuk kepadanya penasab atau penjazm. Makanya pertanyaan kita nanti, apa alat penjazm? Dan apa alat penasab? Dipahami ini? Karena fi'il mudhari itu marfu' selama-lamanya. Sampai nanti masuk alat penasab atau masuk alat apa? Penjazm, baru berubah. Baru berubah. Ini adalah hukum awal yang dikasih. Jadi antum ingat sebagai dasar. Fi'il madi selama-lamanya di fathah. Fi'il amr selama-lamanya di jazm. Fi'il mudhari marfu. Kecuali masuk padanya penasab atau penjazm. Kata beliau, aqulu, saya katakan, ba'da an bayyanal musannifu, setelah penulis menjelaskan, anwa'al af'ali, jenis-jenis fi'il, syara'a, maka beliau memulai dibayani dalam menjelaskan, ahkami kulli nau'in minha, hukum setiap jenis darinya. Jadi setelah menyebutkan jenis fi'il, bahasanya dia ada madi, ada mudhari, ada amr. Maka sekarang hukumnya gimana? Hukmul fi'ilil madi, maka hukum fi'il madi, al-bina'u alal fathi, tetap di atas fathah. Ini Masya Allah. Hukum fi'il madi tetap di atas fathah. Wahadal fathu imma dhahir. Fathah ini kadang nampak. Wa imma muqaddarun, dan kadang dia muqaddar. Disembunyikan. Kadang nampak, kadang disembunyikan. Wa ammal fathu dhahiru. Adapun fathah yang nampak. Tapi sahihil akhir. Pada fi'il mudhari sahih akhir. Ya, pada fi'il madi sahih akhir. Tahu sahih akhir ya? Itu huruf akhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya, pada sahih akhir. Alladzi lam yattasil bihi wawul jamaah. Tapi itu syaratnya harus antum garis bawahi. Yang tidak bersambung dengannya waw
jamaah. Karena masalahnya kalau bersama dengan waw jamaah nanti jadi dhammah. Syaratnya tidak bersama dengan waw jamaah. Walad domiru rof'in mutaharikin. Dan tidak bersambung dengan domir rofa yang berharokat. Paham ini? Dan tidak bersambung dengan domir rofa yang berharokat. Karena sebentar akan dikatakan. Kalau bersambung dengan waw jamaah maka dhammah. Kalau bersambung dengan domir berharokat maka sukun. Misalnya gini. Doroba. Sambung dengan waw. Dorobu. Sambung dengan tu. Dorob tu. Kan sukun. Iya. Makanya syaratnya. Dia mabni di atas fathah. Kalau sahih akhir. Terus tidak bersambung dengan waw jamaah. Dan tidak bersambung dengan domir yang berharokat. Itu syaratnya. Wa kadzalika fi kulli ma kana akhiruhu wawan aw ya'a. Masya Allah. Demikian pula pada setiap yang akhirnya waw atau ya. Berarti sisa satu yang muqaddaro di sini ya. Sisa satu yang sembunyi. Yaitu yang akhirnya siapa? Alif. Karena kalau sahih akhir pasti nampak. Kemudian mutal akhir juga sembunyi. Tapi ternyata waw sama ya tidak. Makanya dibilang rodiya. Zakuwa. Kenapa nampak? Karena akhirnya siapa? Waw atau? Iya. Lihat contohnya. Nah. Akroma. Fathah. Qaddama. Fathah. Safaro. Fathah. Karena sahih akhir tiga ini. Tiga ini sahih akhir. Terus tidak ada bersama dengan waw. Tidak ada bersama dengan siapa? Domir berharokat. Warna contoh lihat. Safarot. Zainabu safarot. Hadarot. Su'adu. Perhatikan itu hadarot. Warna contoh lain. Rodiya. Wasyakiya. Lihat. Kenapa nampak fathahnya? Akhirnya ya. Warna contoh lain lagi. Saruro. Harunya di sini. Salah cetak kalau di saya ya. Saruwa. Antum cetakan apa? Saruwa. Pas. Dicetakan saya di sini pakai ro ini. Ini. Saruro. Enggak. Ini waw. Waw. Saruwa. Karena mau dicontohkan ini yang akhirnya siapa? Waw. Harokat fathahnya nampak. Baduwa. Harokat fathahnya nampak. Kan dia adalah waw. Ini yang fathahnya nampak. Wa ammal fathul muqaddar. Adapun fathah yang disembunyikan. Adapun fathah yang disembunyikan. Fahuwa ala salasati aqsamin anwa'in. Maka dia di atas 3 jenis sembunyinya. Li'annahu imma ayyakuna muqaddarun litta'adzur. Karena kadang dia disembunyikan karena berudzur. Memang tidak bisa diharokati. Wa hadza fi kulli ma kana akhiru alif. Ini pada semua yang akhirnya adalah huruf apa? Alif. Kalau ada kata akhirnya huruf alif pasti fathah muqaddarah. Contohnya nah da'a, lihat. Sa'a, lihat. Itu fathah itu akhirnya tapi kan alif tidak bisa diharokati. Fakullun minhuma fi'lun madin. Maka setiap dari keduanya adalah fi'il madi. Mabniun ala fathin muqaddarin. Mabni di atas fathah yang disembunyikan. Mabni di atas fathah yang disembunyikan. Iya. Alal alif di atas alif. Mana amin duhurihi. Penghalang dari nampaknya at-ta'adzuru karena berudzur. Penghalang dari nampaknya karena berudzur. Wa imma ayyakunal fathu muqaddaran lil munasabati. Dan terkadang fathahnya disembunyikan karena penyesuaian. Karena penyesuaian. Wa dzalika fi kulli fi'lin madin. Demikian itu pada setiap fi'il madi ittasala bihi wa bihi wawul jamaah. Setiap fi'il madi bersama dengan waw jamaah. Sebenarnya gini. Jadi itu asalnya fi'il sebenarnya fathah. Tapi kan waw cocok dengan siapa?
Dhamma. Makanya mereka bilang kalau bersambung dengan waw, dhamma, tidak fathah. Paham ini? Misalnya doroba. Coba sambung dengan waw ulang. Dorobu. Sebenarnya ini fathah. Tapi kan ada waw. Waw cocok dengan siapa? Dhamma. Itu sederhananya. Ini ucapan orang Kufa. Uraian seperti ini orang Kufa. Kalau orang Basro juga langsung bilang. Dhamma karena waw. Tidak perlu lagi karena sembunyi fathah. Memang dhamma karena waw. Iya. Nah contoh kata bu sa'idu. Lihat. Fakullun minhuma fi'lun madin. Setiap dari keduanya sebenarnya fi'il madin. Mabni ala fathin muqaddarin. Tetap di atas fathah yang disembunyikan. Ala akhirih di atas akhirnya. Mana min duhurihi. Yang menghalangi dari nampaknya adalah. Istigolul mahalli. Sibuknya tempat. Biharokatil munasabati. Dengan harokat penyesuaian. Sibuknya tempat dengan harokat apa? Penyesuaian. Iya. Ini yang mereka katakan. Sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian. Penyesuaian dengan apa? Lihat kata beliau. Wawawul jama'ati. Lihat. Dan waw jama'ah. Iya dan waw jama'ah. Ma'akullin minhuma. Bersama setiap dari keduanya. Fa'ilun. Iya kan? Kan wawnya sendiri sebagai apa? Fa'il. Mabniun ala sukun. Tetap di atas sukun. Fi mahali rof'in. Berada dalam kedudukan apa? Rofa. Jadi ini. Dia didomah kan ada waw jama'ah. Sehingga langsung dikatakan mabni di atas domah. Walaupun ada yang mengatakan seperti penulis ini. Mabni di atas fathah muqaddaro. Mabni di atas fathah yang disembunyikan karena ada waw. Iya. Antum tinggal mau pilih bahasa sederhana atau bahasa penulis. Kalau penulis kan bilang mabni di atas fathah. Tapi karena waw di domah. Atau antum bisa langsung bilang mabni di atas domah karena ada waw. Selesai masalah. Antum terserah mau sederhana atau ya bilang seperti penulis katakan. Wa imma ayyakuna al-fathu muqaddarun. Terkadang fathahnya disembunyikan lidaf'i karena untuk menolak karohati tawali dibencinya berturut-turut arba'i 4 mutaharikat 4 berharokat. Jadi dalam bahasa Arab tidak ada kata Arab 4 huruf terus 4 huruf itu semua berharokat. Tidak akan mungkin itu ada. Makanya gini, ketika ada fi'il madhi ya, doroba. Kalau antum sambungkan dengan ta, kan dorobata. Seharusnya begitu kan? Tapi kan tidak boleh berturut-turut 4 harokat. Maka antum sukun akhirnya jadinya apa? Dorobta. Makanya langsung bilang ucapan pernyataannya. Kalau bersambung dengan ta, wajib disukun akhirnya. Kenapa? Karena tidak boleh ada kata 4-4-nya berharokat. Itu alasannya penulis. Dibencinya 4 harokat berturut-turut. Wadhalika fi kulli fi'lin madin. Demikian itu pada setiap fi'il madhi. Ittasala bihi. Bersambung dengannya. Domiru rof'in mutaharikun. Domir rofa yang berharokat. Pada setiap fi'il madhi yang bersambung dengan domir rofa yang berharokat. Langsung itu. Ya, sukun terus fathah muqaddaro. Karena dibencinya berturut-turut 4 harokat. Lihat contoh penulis kata il fa'ili wa nunin niswa. Sementara seperti ta fa'il dan nun niswa. Lihat contohnya kata tu. Sebenarnya ini asalnya kata batu. Kata batu fathah. Tapi kan tidak boleh berturut-turut 4 harokat. Akhirnya dia sukun. Kata tu. Kata ta. Kata ti. Kata na. Kata na. Sebenarnya semua itu kata bana. Kata bana. Tapi kan tidak boleh berturut-turut 4 harokat. Akhirnya disukun akhirnya. Makanya muncul koedah. Kalau ada fi'il madhi bersambung dengan ta, ti, tu, na, sukun. Akhirnya. Sukun akhirnya. Makanya kata beliau faqulu wahidin min hadhil af'al. Setiap salah satu dari fi'il-fi'il ini.
Setiap salah satu dari fiil-fiil ini. Fi'ilun madin, fi'il madi. Mabni ala fathin muqaddarin. Mabni di atas fathah yang disembunyikan. Ala akhirih di akhirnya. Ini bahasa penulis ya. Karena menurut penulis, fi'il madi asalnya memang fathah. Kalaupun disukun atau didomahkan ada sebab. Disukun karena sebab ini harokat. Iya. Jadi fathah yang disembunyikan di akhirnya. Mana amin duhuriha, penghalang dari nampaknya istigholil mahalli bil sukun al-arid. Sibuknya tempat dengan sukun yang muncul. Sibuknya tempat dengan sukun yang muncul. Iya, sukun yang muncul. Lidati untuk menolak karohati dibencinya. Tawali berturut-turutnya. Arba'i 4 mutaharikatin. 4 berharokat. 4 harokat. Fima huwa kal kalimatil wahida. Pada apa yang sudah seperti satu kata. Watta wan auna sementara ta'nya atau na'nya. Awinun atau nun fa'ilun. Itu semua fa'il. Jadi kata setelahnya itu fa'il. Mabni ala dom, ada yang mabni di atas dom. Awil fatih atau fathah. Karena tadi kan ada tu, ada ta. Awil kasr atau kasro, kan tadi ada ti. Awil sukun atau sukun, seperti tadi na, itu kan sukun. Fi mahalli rof'in, tapi berada dalam kedudukan rofa. Kan di semuanya sebagai fa'il. Selesai. Untuk fi'il mudhari, untuk fi'il madi. Fi'il amr, dengannya kita cukupkan dulu. Fi'il amr, karena fi'il mudhari kita satukan nanti. Iya. Wa hukmu fi'il amri, dan hukum fi'il amr. Pendek sekali ya. Hukum fi'il amr. Setelah itu baru beliau uraikan. Ya, setelahnya. Hukmu fi'il amri, hukum fi'il amr. Al-bina'u ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Mabni di atas apa fi'il mudhari dijazm. Fi'il amr, hukumnya mabni di atas apa fi'il mudhari dijazm. Di atas apa fi'il mudhari dijazm. Ini pernyataan awal. Berarti tergantung fi'il mudhari. Makanya beliau bilang, fa in kana mudhari'uhu sahihul akhir. Kalau fi'il mudhari'nya sahih akhir, wa yujzamu bis sukun, dan dia dijazm dengan sukun, kanal amru mabniyan ala sukun. Maka fi'il amrnya juga dimabnikan di atas sukun. Sama. Fi'il amrnya juga dimabnikan di atas sukun. Wa hadza sukun imma dhahir, sukun ini kadang juga nampak, wa imma muqaddarun, terkadang juga disembunyikan. Fasukunud dhahirna lahu maudian. Sukun yang nampak punya 2 tempat. Ahaduhuma, salah satunya, ayyakuna sahihal akhiri walam yattasil bihi syai'un. Sahih akhir dan tidak ada sesuatu apapun yang bersambung dengannya. Wasani yang kedua, antat tasil bihi nun niswa. Kalau bersambung dengan nun niswa. Karena fi'il amr itu kalau bersambung dengan nun niswa pasti sukun. Idribna. Nanti ada contohnya penulis. Nah contohnya idrib. Sukun karena sahih akhir. Uktub. Sukun karena sahih akhir. Kadalika demikian pula idribna. Karena nun niswa. Uktubna. Karena nun niswa. Ya. Ma'al isnadi ila nunin niswa. Bersamaan dengan penyandaran kepada nun niswa. Wa amma sukunun muqaddaru. Adapun sukun yang disembunyikan. Adapun sukun yang disembunyikan. Falahu maudi'un wahidun. Maka hanya punya 1 tempat. Maka hanya punya 1 tempat. Apa itu? Wahwa antattasila bihi nunut taukid. Yaitu kalau bersambung dengan nun taukid. Kan antum sudah tahu kan? Fil kalau bersambung dengan nun taukid langsung mabni di atas fathah. Nah menurut penulis itu difathahkan ada nun taukid. Sebenarnya kalau tidak ada nun taukid ya maka sukun. Makanya belum bilang sukunnya muqaddaro. Tapi sebenarnya bisa disederhanakan. Fi'il amr kalau bersambung dengan nun taukid mabni di atas fathah. Begitu saja. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Basro. Tapi ini penulis pilih pendapatnya siapa? Kufa. Jadi kalau Kufa mabni di atas sukun muqaddaro. Kenapa dibilang sukun muqaddaro?
sukun disembunyikan? Karena ada nun taukid mengharuskan fi'il amarnya di fathah. Itu Ji, alasan penulis. Khafifatan au sakilatan, apakah nun taukidnya itu khafifah ringan atau nun taukidnya sakila berat? Itu yang ringan itu sukun, yang berat maksudnya yang bertasdid. Nah contoh idriban. Contohnya adalah idriban, uktuban. Mana dan contoh lain idribanna. Ini yang bertasdid. Uktubanna, ini yang bertasdid. Intinya antum bisa katakan dua begini. Antum bisa langsung bilang begini. Fi'il amar kalau bersama dengan nun taukid mabni di atas fathah. Selesai. Kalau antum mau ikuti penulis berarti fi'il amar mabni di atas sukun. Cuman kalau bersama dengan nun taukid sukunnya muqaddaro. Itu saja. Antum tergantung. Ini kan madhab. Pendapatnya ahli bahasa. Ini kalau sahih akhir. Kalau mutal akhir. Wa in kana mudhari'uhu mutallal akhir. Kalau mudhari'nya mutal akhir. Kalau mudhari'nya mutal akhir. Fahuwa yujzamu bihatfi harfil illah. Maka dia dijazam dengan penghilangan huruf illah. Gampang sekali kan? Iya. Fal amru minhum, maka amar darinya yubna ala hatfi harfil illah. Maka dimabenikan juga di atas penghilangan huruf apa? Illah. Antum masih ingat huruf illah? Apa itu huruf illah? Waw, alif, ya. Contoh. Nah, ud'u, apa yang hilang? Waw. Iqdi. Iqdi, ya. Is'a. Alif. Jadi kalau dhamma berarti hilang waw. Kalau kasroh berarti hilang alif. Ya. Kalau fathah berarti yang hilang apa? Alif. Itu cara mengetahuinya. Berarti mudah. Jadi intinya gini. Kalau sahih akhir, sukun. Kan begitu. Kalau mutal akhir, hilang huruf akhir. Kalau af'alul khamsah. Sekarang. Wa in kana mudhari'uhum minal af'alil khamsah. Kalau mudhari'nya dari af'alul khamsah. Fahuwa yujzamu bihatfin nun. Maka dia dijazam dengan penghilangan nun. Maka dia dijazam dengan penghilangan nun. Fal amru minhu. Maka amar darinya yubna ala hatfin nun. Sama. Dimabnikan juga di atas penghilangan nun. Lihat. Uktuba. Apa yang hilang? Nun. Uktubu. Apa yang hilang? Nun. Uktubi. Apa yang hilang? Nun. Jadi gampang sekali. Ini anak sudah kasih antum dari buku dasar. Namanya fi'il amr itu dibuat dari fi'il mudhari. Cuman di buku dasar anak kasih taunya begitu. Fi'il amr itu dibuat dari fi'il mudhari. Kan begitu. Kalau di sini mabninya. Kalau sahih akhir sukun. Kalau mutal akhir hilang huruf akhir. Kalau dari af'alul khamsah maka hilang apa? Nun. Selesai. Untuk fi'il madhi dan fi'il amr. Sisa berikutnya fi'il mudhari. Dan ini yang panjang. Karena ketika belum nanti bahas fi'il mudhari, maka belum akan selipkan alat penasab dan alat penjazam. Ini kita ambil lagi di pertemuan akan datang insyaallah ta'ala. Ada pertanyaan? Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.